Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya hanya akan membacakan ayat yang ke-41 saja. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh membaca perikop ini secara keseluruhan. Lukas 10 ayat 41 berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, kita akui bahwa sikap Maria dan Marta adalah baik adanya dalam hal menyambut Yesus. Mereka menyambut Yesus dengan cara mereka masing-masing. Marta menyibukkan diri untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menjamu Yesus, sedangkan Maria memilih untuk duduk dekat Tuhan Yesus mendengarkan pengajarannya. Saudara, namun kebiasaan dalam rumah seharusnya Maria ada bersama dengan Marta mempersiapkan dan menyediakan segala sesuatu untuk menjamu Yesus. Karena itulah, saudara, wajar jika Marta protes kepada Tuhan Yesus untuk meminta Maria membantunya. Namun saudara, Yesus tidak mempersalahkan Marta ataupun Maria. Tetapi kita mendapatkan pelajaran dari kisah ini bahwa ada yang utama, tetapi ada yang lebih utama. Karena itu jika di depan mata kita ada yang lebih utama, tentunya kita tidak akan menyia-nyiakannya, bukan? Itulah yang dilakukan oleh Maria. Maria tidak menyia-nyiakan kedatangan Tuhan Yesus karena dia tahu bahwa Yesus menyempatkan diri datang ke rumah mereka di sela-sela kesibukan pelayanannya. Karena itulah dia duduk di dekat Tuhan Yesus, setia mendengarkan pengajarannya. Bapak Ibu Saudara, fokus pelajaran yang bisa kita dapatkan dalam perikop ini adalah bagaimana Maria yang haus akan pengajaran Tuhan Yesus. Protes Marta terhadap sikap Maria kepada Tuhan Yesus kemudian dijawab oleh Tuhan Yesus bahwa, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi sebenarnya hanya satu saja yang penting. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada ini." Jawaban Yesus ini, saudara, mempertegas hal positif dari sikap Maria bahwa ia telah mengambil dan memilih yang terbaik bagi kehidupannya. Dan ini jugalah yang tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua. Saudara, kisah ini bukan hendak menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Marta itu adalah salah. Namun semangat dan pelayanan penyambutan Maria dan Marta terhadap Yesus sebenarnya sama-sama mau mengajarkan sesuatu kepada kita. Pelajaran yang dimaksud adalah ketika kita memadukan kedua cara penyambutan yang mereka lakukan. Saudara, adalah timpang jika perbuatan yang kita lakukan tidak memiliki dasar kebenaran atau pengenalan akan Tuhan. Tetapi sebaliknya juga akan menjadi hal yang timpang ketika kita mengenal firman Tuhan tetapi tidak ada aplikasinya di dalam kehidupan kita setiap hari. Mengenal dan mencintai kebenaran firman Tuhan seharusnya beriringan dengan perbuatan kita setiap harinya. Saudara, itulah sebabnya Lukas menuliskan kisah Maria dan Marta ini tepat setelah Lukas menuliskan tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat 5 sampai dengan 37. Saudara, hal ini mau menunjukkan bahwa tidak cukup hanya mengenal dan mengetahui tentang firman Tuhan, namun lebih dari itu harus menyatakan pengenalan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, yang menjadi permasalahan bagi Marta adalah terletak pada sikap hatinya. Sebab tidak ada yang salah jika dilihat dari niatnya yang tulus untuk berbuat yang terbaik bagi Yesus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Saudara, Marta terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya tidak begitu perlu sampai dia melupakan tujuan utama, yaitu kedatangan Yesus di rumah mereka untuk berjumpa dengan dirinya dan juga Maria. Saudara, kedatangan Yesus bukan untuk makan roti yang lezat ataupun minuman yang enak, tetapi perjumpaan dengan setiap pribadi, yaitu Maria dan Marta. Bapak Ibu Saudara, tamu yang datang berkunjung ke rumah kita tentunya bukanlah karena makanan dan minuman yang enak di dalam rumah kita, bukan. Tetapi tentunya tamu datang untuk berjumpa dengan kita ataupun dengan anggota keluarga kita. Saudara, harus kita akui bahwa terkadang di dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak begitu penting dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Tentang apa yang kita pakai ke gereja, ataupun persiapan-persiapan yang lain yang kita butuhkan untuk melayani Tuhan.
Jika kita kembali fokus dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saudara, keseriusan Maria menyambut tamunya, yaitu Tuhan Yesus, berfokus pada tujuan utama perjumpaan itu, bukanlah hal-hal pendukung dari perjumpaan itu. Sehingga kita diajar melalui perikop ini untuk merenungkan kembali bagaimana keseriusan kita yang murni untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mengenal Dia melalui firman-Nya, tetapi juga untuk mengaplikasikan firman itu, pengenalan kita akan Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, mengasihi Tuhan tidaklah cukup hanya dengan duduk diam mendengarkan firman Tuhan, tahu banyak tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan secara pengetahuan, tetapi juga mengasihi Tuhan itu membutuhkan aplikasi dari setiap kebenaran firman Tuhan itu di dalam tindakan nyata kita setiap hari bagi kemuliaan-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memadukan kedua hal ini, mengenal Tuhan tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Amin.